Selamat malam Ibu dan sekalian Ibu Anin. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan audit dalam laporan keberlanjutan PT Bank Mestika pada tahun 2023. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Risma Ardani Jamsa dan dengan NIM 2317051186. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai GRI 2021 dalam tiga aspek, yaitu ada aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Dengan GRI aspek ekonomi 200, aspek lingkungan 300, dan aspek sosialnya 400. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang perusahaan. Jadi PT Bank Mestika Dharma ini mulai beroperasi sejak 12 Desember 1956. Nah, sejak 5 Januari itu Bank Mestika ini memiliki status sebagai bank devisa, di mana bank ini berfokus dalam retail banking yang menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, deposito, kredit konsumsi, kredit modal kerja, serta layanan digital seperti SMS banking dan aplikasi Mestika Mobile. Kemudian Bank Mestika ini telah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia sejak 8 Juli 2023 dengan kode BBMD. Nah, saat ini bank ini tuh memiliki 12 kantor cabang, di mana 41 kantor cabangnya itu 41 kantor cabang pembantu dan 11 kantor kas dan 70 unit ATM yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Pekanbaru, Batam, Padang, Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya di sini ada GRI 200 mengenai aspek ekonomi yang tidak dicantumkan atau tidak dilaporkan oleh perusahaan, yaitu ada GRI 201 strip 2 mengenai implikasi finansial serta resiko dan peluang akibat dari perubahan iklim, GRI 201 strip 3, GRI 201 strip 4, GRI 202, GRI 203 strip 2, GRI 204, GRI 205 strip 1, GRI 206, dan GRI 207. Selanjutnya di sini ada GRI yang fully applied, atau perusahaan ini telah melaporkan GRI aspek ekonomi ini, yaitu ada GRI 201 strip 1, di mana pada laporan keberlanjutan perusahaan itu ada di halaman 93. Di sini mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Nah, Bank Mestika ini berhasil meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun 2023 dengan laba bersih mencapai 418 miliar, melebihi target yang telah direncanakan. Selain itu juga, perusahaan juga mendistribusikan nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk pajak, remunerasi karyawan, serta pengeluaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada GRI 205 strip 2 yang digabungkan dengan GRI 205 strip 3, yaitu GRI 205 strip 2 mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Dan untuk yang 205 strip 3 itu mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Di sini perusahaan melaporkan bahwa perusahaan ini memiliki pedoman penerapan strategi anti-fraud dan kode etik dalam Good Practice Guide atau disebut dengan GPG, dan bank ini menerapkan sanksi yang tegas bagi karyawan yang terbukti melakukan korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sepanjang tahun 2023 ini, Bank Mestika telah melakukan sosialisasi anti-fraud melalui 5 sesi tatap muka dan melibatkan 108 karyawan, serta 8 sesi video edukasi di sosmed seperti Instagram yang telah mendapat like sebanyak 462 likes. Selanjutnya ada GRI 300. Di sini perusahaan tidak melaporkan keseluruhan GRI 300 seperti GRI mengenai material, energi, air dan effluent, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok. Nah, di sini perusahaan tidak melaporkan GRI ini mengenai lingkungan. Kemudian di sini ada GRI 400 yang tidak dilaporkan juga oleh perusahaan, yaitu mengenai tenaga kerja atau manajemen.
GRI 403 mengenai sistem manajemen, eh, GRI 403 strip 10 di sini jika dilihat dari 431 sampai 10 itu perusahaan tidak melaporkan aspek ini. Kemudian selanjutnya untuk GRI yang dilaporkan atau fully applied ada GRI 401 strip 1 mengenai topik kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan. Nah, di sini Bank Mestika itu memastikan bahwa perputaran pegawai merupakan hal yang wajar dalam dunia kerja dengan berbagai alasan seperti pensiun, pengunduran diri, atau pemberhentian. Nah, sesuai Undang-Undang Keanekaragaman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, karyawan yang ingin mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri minimal 1 bulan sebelumnya kepada atasan. Selanjutnya ada GRI 401 strip 2 yang digabungkan dengan 401 strip 3. Jika dilihat di laporannya itu ada di halaman 108, di mana mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Nah, di sini perusahaan melaporkan bahwa Bank Mestika ini menjamin berbagai hak bagi karyawan, termasuk cuti mingguan dan tahunan. Selain itu, upah yang layak tanpa adanya diskriminasi gender, mau pria maupun wanita itu sama dan setara. Kemudian ada hak beribadah, cuti melahirkan, serta tunjangan sosial dan kesehatan, seperti BPJS. Nah, selain itu, perusahaan ini juga berinvestasi dalam pengembangan karyawan melalui modul pelatihan dan program beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kemudian ada GRI 401 strip 2 dan 401 strip 3 ini mengenai topik kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan. Di sini Bank Mestika itu berkomitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja K3, meskipun resiko kecelakaan kerja itu tergolong kecil. Nah, Bank Mestika ini telah menerapkan berbagai kebijakan dan fasilitas K3 untuk menjaga kesejahteraan karyawan. Seperti termasuk hak cuti bagi karyawan wanita, jaminan sosial kesehatan atau BPJS, manfaat kacamata, serta protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan menyediakan fasilitas pemeriksaan gigi. Untuk selanjutnya itu mengenai rata-rata pelatihan per tahun per karyawan. Ini ada di GRI 404 strip 1 di halaman 108, di mana perusahaan melaporkan bahwa di tabel ini menunjukkan keseluruhan total jumlah pekerja yang memperoleh pelatihan itu sebanyak 1.098 karyawan dengan rata-rata jam pelatihannya itu 59,48 jam. Dan berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat bahwa perempuan itu memiliki jumlah pekerja yang memperoleh pelatihan lebih tinggi dibanding pria. Namun, waktu yang diberikan rata-rata jam pelatihannya itu condong ke laki-laki, yaitu sebanyak 62,33 jam. Nah, untuk selanjutnya ini ada GRI 404-2 mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Di sini perusahaan itu membuat sebuah program pelatihan dalam memenuhi kebutuhan SDM yang dapat memenuhi persyaratan. Nah, program ini itu yaitu Mestika Marketing Develop Program atau MDP dan Frontline Mestika Development Program. Nah, Frontline ini mereka eh, membuat program bagi karyawannya yang ingin bekerja di bagian frontline maupun yang MMDP ini untuk program karyawan yang ingin bekerja di bidang manajemennya. Kemudian selanjutnya ada GRI 404 strip 3 yang digabungkan dengan 405 strip 1. Di sini mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Nah, Bank Mestika ini menerapkan sistem penilaian kinerja pada setiap tahunnya untuk seluruh karyawan tanpa diskriminasi. Jadi semuanya sama maupun laki-laki maupun pria.
Kemudian penilaian ini menggunakan pendekatan Key Performance Indicator atau KPI yang disesuaikan dengan target bank, unit kerja, dan individu. Nah, hasil penilaian ini tuh tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam pengembangan karir seperti promosi, mutasi, maupun demosi. Untuk selanjutnya itu ada GR 405/2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibanding laki-laki. Nah, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, bahwa di sini tidak ada diskriminasi gender. Jadi semua sama. Perusahaan ini tentunya memastikan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara adil dan bebas dari diskriminasi. Hal ini atau hal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan ini telah berupaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu dinilai berdasarkan kompetensi, bukan latar belakang pribadi seperti jenis kelamin, suku, agama, maupun ras. Nah, ini ada GRI 400 yang tidak dilaporkan. Ada mengenai non-diskriminasi, pekerja anak, penilaian hak asasi manusia, maupun operasi yang secara akurat dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Jadi di sini ada GRI yang dilaporkan, yaitu GRI 413-1. Di laporannya ada di halaman 119, di mana ini eh, mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Nah, di sini Bank Mestika itu secara aktif mendorong inklusif keuangan melalui berbagai produk dan layanan yang menyasar atau mentitik fokuskan termasuk UMKM, ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Program yang disediakan itu seperti undian gempita, tabungan Mestika Batik, dan tabungan setia yang dirancang untuk menarik minat menabung dengan insentif, hadiah, dan bunga kompetitif. Selain itu, Bank Mestika ini juga mengembangkan layanan digital seperti internet banking dan Mestika Mobile, yang dimana ini dapat memberikan kemudahan akses transaksi seperti agar mereka masyarakat itu lebih aman dan nyaman. Kemudian produk seperti tabungan simple dan tabunganku yang mendukung edukasi keuangan sejak dini dan menumbuhkan budaya menabung di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Selanjutnya ada ini GRI yang tidak dilaporkan selanjutnya, ada GRI 414, 15, 16, dan 17. Di sini mengenai penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan, dan keselamatan pelanggan, serta pemasaran dan pelabelan. Nah, jadi perusahaan tidak melaporkan ini. Selanjutnya, ini untuk GRI yang dilaporkan ada GRI 418-1 mengenai pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Di sini Bank Mestika itu memastikan bahwa sistem pelayanan perbankan memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah. Bank Mestika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 1 strip POJK 07 strip 2013 dan 6 strip POJK 07 strip 2022 yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Untuk yang terakhir ini ada GRI 419-1 mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Di sini Bank Mestika itu memiliki sistem pemantauan dan evaluasi produk yang bertujuan untuk memahami respon pasar dan nasabahnya, serta memastikan keamanan data dan perlindungan konsumen. Nah, evaluasi ini dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada direksi serta otoritas yang berwenang. Evaluasi ini juga mencakup aspek keuangan, kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan perlindungan nasabah. Nah, pendekatan tersebut menunjukkan komitmen bank terhadap inovasi dan keamanan layanan perbankan.
Mungkin cukup sekian penjelasan atau materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesalahan atas pencantuman materi di presentasi saya ini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu Anin dan Bu Desak. Terima kasih banyak. Eh, Selamat malam.